hati kita, dalam kehidupan kita. Pasti ada banyak masalah-masalah yang membuat kita tak berdaya. Mari kita arahkan segala perhatian kita kepada bulan dan minggu hari ini, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan seperti Abel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Semoga ibadah yang kita lakukan juga dapat diindahkan, dapat diterima oleh Tuhan, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kemudian di hati kita juga ada semangat, ada kekuatan, sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Oke, saat yang judul misi kami adalah persembahan rohani yang disenangi oleh Allah. Ayat adalah ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama ayat 4 dan 5a. Diindahkannya ayat 4 dan 5. Abel 1, 2, 3. Abel mempersembahkan persembahan Kami yang bertata di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang tidak layak datang kepada Tuhan. Ketika kami melihat apa yang kami lakukan, yang segala perbuatan-perbuatan kami tidak dapat diingati oleh Tuhan, namun dengan belas kasihan, dengan kemurahan Tuhan, di hati kami diberi iman yang percaya kepada darah Yesus Kristus, sehingga pada hari Minggu yang indah ini pun kami kembali datang kepada Tuhan dengan berani untuk mendatangi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong berkenan kepada diri kami, dan segala ibadah yang kami lakukan pada saat ini dapat diterima, dapat diindahkan oleh Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di hati kami pun diberi semangat baru, kekuatan baru, keterharuan baru yang datang dari Tuhan, sehingga kami memperoleh sesuatu yang baru, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang percaya kepada Tuhan dan memperoleh kemenangan, lalu kami dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan suara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selama 3 minggu kita telah belajar dari pasal 3 di dalam kitab Kejadian, bagaimana keluarga pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa, jatuh pada dosa. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Kehidupan rohani kita, apakah kita sadar atau tidak, selalu terjadi peperangan rohani dengan si iblis yang terus menggodai kita, ingin menjatuhkan diri kita. Kemudian bila mana kita jatuh, kita berbuat dosa, dia terus menuduh kita supaya kita jangan mendekati Tuhan lagi. Dan apa yang telah kita belajar adalah, walaupun Allah begitu benci terhadap dosa, namun Allah sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, seketika Adam jatuh kepada dosa, Allah langsung berjanji bahwa Dia akan mengirimkan keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, untuk mengalahkan si iblis yang jahat ini. Kemudian Allah menanggalkan pakaian dari daun pohon ara, lalu Allah sendiri membuat pakaian dari kulit binatang, yaitu hasil penyembelihan darah binatang. Melalui hal ini Allah memberitahukan bahwa manusia yang berdosa hanya dapat berdiri di hadapan Allah dengan mengenakan pakaian kebenaran yang telah dibuat melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan perempuan harus mengalami penderitaan dan kesakitan dalam mengandung dan melahirkan, kemudian dikuasai oleh suaminya, supaya perempuan menjadi rendah hati di hadapan Allah. Sedangkan laki-laki mengemban beban yang sangat berat sebagai kepala rumah tangga, dan seumur hidupnya harus bekerja keras sambil berkeringat untuk mencari rezeki. Kemudian manusia diusir dari Taman Eden supaya jangan memetik buah dari pohon kehidupan. Lewat hal ini, Allah ingin menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal.
Melalui segala proses penderitaan yang dialami selama hidup di dunia, Allah ingin membuat manusia menyadari segala keterbatasan sebagai seorang manusia, supaya manusia selalu mendapatkan keselamatan hidup yang kekal yang dapat diperoleh melalui darah Yesus Kristus. Firman yang tadi kita bacakan adalah bagaimana Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka dapat melahirkan kedua anak laki-laki. Kemudian setelah kedua anak mereka menjadi dewasa, mereka pertama kali mempersembahkan korban persembahan, artinya mereka mengadakan ibadah kepada Allah. Tetapi ternyata Habel dan persembahannya diindahkan oleh Allah. Sedangkan walaupun Kain juga mempersembahkan korban kepada Allah, tapi Kain dan persembahannya ternyata ditolak oleh Allah. Allah dapat menerima ibadah yang dilakukan oleh manusia, dapat juga menolongnya. Artinya, dengan kata lain, ada ibadah yang dapat diindahkan oleh Tuhan, ada juga ibadah yang sama sekali tidak dapat diindahkan oleh Tuhan. Sesuai siapa yang mempersembahkannya dan apa korban persembahan yang diberikannya, kadang Allah bisa mengindahkan, bisa juga Allah menolaknya. Kalau begitu, apa kriteria Allah sehingga suatu ibadah diterima oleh Allah, sedangkan ada juga ibadah ditolak oleh Allah? Semoga melalui firman hari ini kita dapat belajar 3 prinsip untuk memberikan ibadah yang layak diterima oleh Allah. Semua kita yang berkumpul di tempat ini, kita sama-sama dapat memberikan ibadah yang berkenan pada hati Tuhan, sehingga ibadah yang kita persembahkan kepada Allah dapat diindahkan oleh Tuhan seperti Habel dan persembahannya. Amin. Yang pertama, berikanlah apa yang terbaik kepada Allah. Mari kita lihat ayat 1. Adam yang diusir dari Taman Eden bersetubuh dengan Hawa, yaitu istrinya. Kemudian istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian kepada anak laki-laki itu diberi nama Kain. Arti nama Kain adalah seperti ayat 1b, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa sepertinya sangat berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan keturunan kepadanya. Barangkali Hawa telah mengalami segala kesakitan, kesukaran yang luar biasa, seolah-olah dia mati untuk melahirkan Kain. Namun ketika ia akhirnya berhasil melahirkan Kain, hatinya penuh dengan ucapan syukur, kemudian keterharuan. Setelah itu, Adam mendapatkan anak kedua, lalu diberi nama Habel. Sebenarnya arti kata Habel itu adalah kekosongan. Tadi Kain itu mendapatkan anak karena pertolongan Tuhan, tapi kepada anak kedua diberi nama kekosongan. Barangkali nasib Adam dan Hawa, yaitu setelah diusir dari Taman Eden, mereka harus bekerja keras sambil berkeringat untuk mendapatkan rezeki. Kemudian akhirnya mereka harus mati. Ketika mereka memikirkan nasibnya, hidupnya terasa kosong. Jadi suasana sudah ada kesadaran penuh kehidupan di dunia betapa menderita, sambil mengingat kehidupan di Taman Eden. Di dalam hati mereka ada rasa putus asa, kemudian kekosongan, sampai diberi nama kepada anak kedua sebagai Habel, kekosongan. Setelah kedua anak itu dilahirkan, kemudian dua-duanya mengalami pertumbuhan yang baik. Setelah mereka menjadi dewasa, Habel menjadi seorang gembala untuk kambing domba. Kain sebagai anak sulung, dia menjadi seorang petani. Mungkin Adam sepertinya ingin memecahkan masalah pangan melalui Kain, yaitu anak sulung. Kemudian melalui Habel, masalah pakaian ingin dipecahkan. Karena sebelum itu zaman Nuh, binatang itu tidak boleh dimakan, jadi belum bisa kambing domba itu dimakan. Jadi karena itu Adam mungkin dia mempunyai rencana untuk memecahkan masalah pangan
melalui Kain, kemudian melalui Habel ini mengerjakan masalah pakaian. Setelah itu, sekian waktu sudah berlalu, mereka mendapatkan penghasilannya masing-masing. Kemudian mereka mulai mempersembahkan korban kepada Allah. Pertama, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Allah sebagai persembahannya. Habel pun mempersembahkan korban persembahan domba anak sulung serta lemak-lemaknya kepada Allah sebagai korban persembahannya. Akan tetapi, bagaimana respon Allah terhadap persembahan mereka ini? Mari kita lihat ayat 4 dan 5a. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat 4 dan 5a tadi. Ayat 1, 2, 3. Ya, ayat 5. Setelah mereka menjadi dewasa, baik Habel maupun Kain sama-sama mempersembahkan korban persembahannya. Tapi seperti tadi ayat 4, 5 tertulis dengan jelas, ternyata Habel dan korban persembahannya diindahkan oleh Tuhan, tapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya. Kalau begitu saudara-saudara, kira-kira mengapa Allah mengindahkan korban persembahan Habel, tapi Allah tidak mau menerima korban persembahan yang diberikan oleh Kain? Mengapa Allah berkenan kepada Habel dan persembahannya, sedangkan Kain dan persembahannya tidak? Apa perbedaan sikap hati Habel dan Kain dalam mempersiapkan persembahan itu? Mari kita lihat ayat 3, 4a. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Kira-kira apa perbedaan yang dapat didapati dari Habel dan Kain dan korban persembahan masing-masing? Kelihatannya, ketika Kain mempersiapkan korban persembahan kepada Allah, ia tidak begitu menaruh perhatian kepada korban persembahannya. Oleh karena itu, penulis kitab Kejadian mengatakan bahwa sebagian hasil tanah itu dipersembahkan kepada Allah. Bukan hasil yang pertama, bukan hasil yang terbaik, hanya sebagian hasil tanah itu dipersembahkan begitu saja kepada Allah. Seolah-olah dengan demikian, dia sudah melakukan kewajiban kepada Tuhan. Akan tetapi bagaimana sikap Habel? Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing domba yang terbaik kepada Allah. Ketika domba yang diasuh melahirkan anak, betapa patut disayanginya yang anak pertama itu. Tapi anak sulung itu dikhususkan lalu dipersembahkan kepada Allah sebagai korban persembahannya. Habel mengucap syukur kepada Allah, yaitu sumber hidup, yaitu Allah yang memberi hidup kepada anak sulung kambing domba itu. Kemudian dengan ucapan syukur dengan sukacita itu diberikan, dipersembahkan kepada Allah. Tapi pula dikatakan ia mempersembahkan lemak-lemaknya. Dewasa ini, zaman ini, orang-orang tidak suka kepada lemak-lemak karena begitu pusing bagaimana dapat mengurangi lemak-lemak, karena takut kepada kegemukan, takut kepada obesitas. Zaman dulu, orang-orang yang badannya gemuk, perutnya buncit, itu simbol kekayaan dia sebagai bos. Tapi sekarang terbalik. Dewasa ini, lemak-lemak itu tidak disukai orang karena orang-orang sudah tahu yang bahaya lemak-lemak yang ada di dalam perut. Nanti sebentar lagi tanggal yang minggu depan hari Sabtu dulu ya. Jadi waktu yang PD1 saya coba tayangkan bahaya lemak-lemak di perut dan pinggang. Nanti itu yang karena menjadi penyebab utama penyakit diabetes, tensi darah tinggi,
kemudian yang video itu memberi peringatan kepada kita lemak-lemak yang ada, karena lemak-lemak di perut ada dua macam ya. Lemak-lemak yang ketika kita pegang dari luar ini memang tebal, tapi ini tidak bahaya ya. Ini ada manfaatnya. Tapi yang menjadi masalahnya lemak-lemak yang ada antara usus. Karena itu perlu kita kunci begini. Mungkin kita pernah lihat waktu kita potong ayam yang peliharaan yang biasa, kalau gitu, kalau potong di yang belah perutnya, di situ ada banyak lemak-lemaknya. Nanti perut kita juga kondisinya sama, karena di dalam perut kita ada lemak-lemak itu yang menjadi bahaya. Kalau yang di luar itu tidak begitu, tapi lemak-lemak yang tergantung di dalam antara usus kita itu yang menjadi nanti kayak diabetes, kolesterol tinggi, segala macam penyakit-penyakit yang kita takuti, itu yang menjadi masalah. Orang-orang semakin sadar betapa bahayanya lemak, sehingga mereka tidak suka kepada lemak. Susu yang dicari juga, banyak yang cari susu non-fat, jadi tidak mengandung itu lemaknya. Tapi dalam zaman dulu, lemak-lemak sangat disukai, sangat dihargai, harga juga mahal. Ketika tidak ada makanan, ketika saat yang zaman miskin, minyak lemak adalah hal yang paling baik. Dengan demikian, lemak-lemak diartikan sebagai arti yang terbaik. Jadi, yang Habel memberikan yang terbaik kepada Allah. Jika seorang yang sehat dan gemuk, kalau begitu disebut sebagai orang yang berbina dengan lemak-lemaknya. Oleh karena itu dalam kitab NIV ditulis sebagai Abel brought fat portion from some, dan bagian daging yang paling enak, kemudian yang bagian yang terbaik itu yang dipersembahkan kepada Allah. Habel mempunyai iman untuk memberikan apa yang paling baik kepada Allah. Habel mengerti inti ibadah itu. Ibadah adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan iman, dengan menaruh nilai yang tertinggi kepada Allah. Oleh karena itu, ibadah itu disebut dalam bahasa Inggris worship, itu worth, itu nilai, harga yang paling tinggi kepada Allah, itu namanya worship. Habel mempunyai iman yang menaruh nilai yang tertinggi kepada Allah. Oleh karena itu, Habel dapat menguruskan anak sulung dari kambing domba, dan bagian lemak-lemak yang paling berharga, mahal, itu diberikan kepada Allah sebagai korban persembahannya. Oleh karena itu, Allah mengingatkan Habel dan persembahan yang diberikan oleh Habel. Jadi zaman sekarang pun sepertinya sama. Allah begitu senang menerima ibadah-ibadah yang kita persembahkan. Ketika kita khususkan yang terbaik, kemudian kita berikan hal itu kepada Allah, Allah sungguh berkenan kepada ibadah yang kita lakukan. Kita saat sekarang berkumpul di tempat ini, kemudian sekarang kita sama-sama beribadah kepada Allah. Allah sangat berkenan kepada ibadah kita. Amin. Kita dapat berkumpul, kita dapat beribadah kepada Allah, karena bagi kita ada iman yang ingin memberikan apa yang terbaik kepada Allah. Sebenarnya, walaupun Allah menyuruh kita untuk beribadah, pada hari Sabat bagi kita ada banyak pilihannya. Kita bisa meluangkan waktu, kemudian datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah. Atau sampai sekarang kita tidur, kita nonton TV di kos-kos, itu semuanya itu terserah kepada kita. Tapi ternyata Tuhan berikan iman kepada diri kita, sehingga kita memilih datang kepada Tuhan, kemudian kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan sungguh berkenan apa yang kita lakukan kepada Tuhan pada saat sekarang. Bagi orang modern, apa yang paling penting dan apa yang paling berharga itu adalah waktu. Waktu adalah money, waktu adalah kesehatan. Waktu semakin dianggap sebagai suatu hal yang semakin penting dan berharga bagi siapapun. Lebih-lebih, selama 1 minggu penuh kita menderita di tempat kerja. Pagi-pagi bangun, sepanjang hari disiksa, kemudian pulang malam capek. Jadi selama 6 hari,
kita dikerjakan, kita menderita, kemudian maka pada hari Sabat itu hari satu-satunya dapat beristirahat. Oleh karena itu, sebenarnya pada hari Sabat ini kita bisa pakai untuk nonton TV, nonton film, mendaki gunung, bergaul dengan teman-teman, dengan ngobrol-ngobrolan, ingin melakukan segala aktivitas kita, kegiatan hobi kita. Kemudian hari Sabat kita mau tidur sampai siang hari, karena itu hanya bisa dilakukan seminggu sekali. Akan tapi jika kita mau beribadah kepada Allah, terpaksa kita harus bangun pagi-pagi, kemudian kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi itulah iman kita. Kemudian ketika hal itu kita lakukan, Tuhan juga senang, Tuhan berkenan kepada ibadah yang kita lakukan. Perbedaan yang paling menolak antara korban persembahan Habel dengan korban persembahan Kain adalah, bagi Habel ada iman yang memutuskan, yang memberikan apa yang paling berharga bagi dia itu untuk diberikan kepada Allah. Tapi bagi Kain tidak ada iman seperti ini. Andai kata tidak ada sesuatu yang kita khususkan untuk Allah, orang itu sama dengan orang yang tidak percaya. Kemudian jelas apa yang diberikan oleh dia itu tidak bisa dihilangkan oleh Tuhan. Dengan demikian, bagi kita harus ada iman yang paling baik, paling berharga, itu diberikan, dipersembahkan kepada Allah. Pada saat itu Allah berkenan kepada diri kita. Yang kedua, mempersembahkan dirinya dulu daripada persembahan. Habel mempunyai iman yang dapat memberikan apa yang terbaik kepada Allah. Namun, bagi Kain tidak ada iman seperti itu. Oleh karena itu, Allah berkenan kepada Habel. Lalu, yang persembahan yang diberikan oleh Habel pun dapat diterima oleh Allah. Tapi Allah tidak mengingatkan Kain, maka korban persembahan yang diberikan oleh Kain pun ditolak. Memang korban persembahan pun penting, namun iman dari orang yang mempersembahkan itu jauh lebih penting. Walaupun korban persembahannya sama, namun kira-kira siapa yang mempersembahkannya, maka ibadah itu kadang diterima, kadang ditolak. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu harus mempersembahkan diri kita terlebih dahulu kepada Allah daripada korbannya. Itulah yang menjadi paling penting. Apabila kita membuka kitab 2 Korintus pasal 8, ada cerita bahwa Rasul Paulus sangat memuji jemaat Makedonia. Gereja Makedonia merupakan gereja yang didirikan di tanah asing, kemudian kebanyakan anggotanya orang asing, bukan orang Israel. Gereja itu pun, itu sejarahnya sangat pendek, baru didirikan. Tapi ketika mereka mendengar bahwa gereja Yerusalem sedang mengalami kelaparan yang sungguh luar biasa, maka mereka memutuskan untuk mengumpulkan persembahan uang dengan melebihi kekuatan mereka untuk membantu gereja Yerusalem. Kemudian uang persembahan itu dititipkan kepada Rasul Paulus supaya uang itu disampaikan untuk jemaat di Yerusalem. Terhadap hal itu, Rasul Paulus begitu bersyukur kepada Allah, kemudian dengan mencontohi jemaat yang itu Makedonia, dia mendorong jemaat Korintus juga supaya mereka juga memberi persembahan sedekah untuk jemaat di Yerusalem, sambil berkata, jemaat Makedonia dikatakan bahwa mereka terlebih dahulu mempersembahkan diri mereka kepada Allah, bukan mempersembahkan uang persembahannya terlebih dahulu, tapi diri mereka sendiri terlebih dahulu dipersembahkan kepada Allah. Setelah itu baru uang persembahannya itu ikut. Sebelum mempersembahkan korban persembahan, terlebih dahulu Habel memberikan dirinya kepada Allah. Persembahan hanya suatu ungkapan bagaimana memberikan dirinya kepada Allah. Jadi di dalam kitab Roma pasal 12 pun, Rasul Paulus pernah berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus mengajak untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati di hadapan Allah. Kita harus menjadikan diri kita sebagai persembahan yang berkenan kepada hati Allah. Allah meminta persembahan bukan karena Dia membutuhkan uang dari diri kita karena Dia miskin, Dia mau mengambil uang dari diri kita, sama sekali tidak. Allah meminta bukan bagian-bagian lemah karena Dia lapar, sama sekali tidak. Tapi Allah menghendaki supaya kita berlutut di hadapannya, kemudian beribadah kepadanya, terlebih dahulu memberikan diri kita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya ibadah yang ditetapkan di gereja saja, tapi Allah menghendaki supaya seluruh hidup kita ini menjadi ibadah yang hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertemu dengan Allah. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah adalah acara kudus yang mempersembahkan diri kita kepada Allah. Tapi dalam ibadah, kita dapat mengadakan ibadah dengan tidak menyerahkan diri, tapi hanya formalitas saja. Sebenarnya, saat memuji Allah, saatnya kita harus membuka mulut kita secara besar-besar. Kemudian ketika kita memuji Allah, itu kita lakukan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Ada juga orang yang melakukan seperti itu, waktu memuji Allah seolah-olah di depan dia ada Allah, kemudian memang dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, mulutnya juga dibuka dengan sebesar-besarnya memuji Allah. Tapi ada juga yang begitu malas, untuk suruh berdiri juga malas, membuka mulut juga malas, kemudian tepuk tangan juga malas, nyanyi juga keluar dari mulutnya juga suaranya begitu kecil, ya seperti suara nyamuk. Coba saudara-saudara menempatkan diri seolah-olah kita adalah Allah. Kira-kira dari dua macam nyanyian, kira-kira nyanyian mana yang nyanyian mana yang diinginkan kalau andai kata kita adalah Allah? Tidak usah tanya, pasti kita sudah tahu jawabannya gimana. Tapi tubuh kita sudah ada di ruang ibadah, tapi andai kata kita waktu memanjakan puji-pujian dengan sikap yang malas-malas seperti itu, kira-kira bagaimana Allah dapat memindahkan ibadah yang kita lakukan? Semoga Tuhan memberi kesadaran penuh kepada diri kita masing-masing, supaya ibadah kita hanya jangan dia formalitas atau karena dipaksa begitu saja, tapi kepada kita diberi kesadaran yang penuh supaya kita dapat memberikan ibadah yang layak diterima oleh Tuhan. Amin. Apabila kita mempersembahkan ibadah yang dapat diterima oleh Allah, terlebih dahulu kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah, baru Tuhan berkenan kepada ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, karena dengan iman Habel mempersembahkan kurban yang lebih baik. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 11 ayat 4, kami yang bacakan. Penulis kitab Ibrani mengatakan, mengapa Habel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan, sedangkan Kain dan persembahannya tidak diterima. Jadi penulis kitab Ibrani mengatakan dalam pasal 11 ayat 4 berbunyi sebagai berikut. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia yaitu Habel benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani mengatakan, karena iman dengan iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan memberikan korban seperti ini, ia memperoleh kesaksian untuk dirinya sendiri bahwa
dia adalah orang yang benar. Karena Allah berkenan kepada persembahan yang diberikan oleh Habel. Jadi walaupun dia memang disembelih oleh kakaknya, dia mati, tapi melalui iman itu, ia tetap hidup, dia tetap berbicara, dia beroleh kesaksian sebagai orang yang benar. Habel mempersembahkan korban persembahannya lebih baik daripada korban persembahan Kain. Korban persembahan yang lebih baik. Habel mempersembahkan korban lebih baik kepada Allah daripada Kain. Korban persembahan yang lebih baik adalah boleh ditafsirkan apa yang terbaik itu yang diberikan kepada Allah. Tetapi bisa juga mengartikan bahwa memberikan korban seperti apa yang telah diberitahukan oleh Allah, yaitu korban persembahannya tepat seperti apa yang diterima oleh Tuhan. Itu yang diberikan oleh Habel sehingga diterima oleh Tuhan. Bagaimana? Habel dengan iman dapat mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Seperti itu sudah diberitahukan di atas acara mempersembahkan korban itu diadakan karena ada kerinduan untuk memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa masih berada di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak perlu mengadakan acara korban persembahan, tidak perlu ada acara. Sebab Adam dan Hawa tinggal bersama dengan Allah, sehingga tidak perlu mengadakan acara persembahan korbannya. Tapi setelah Adam diusir dari Taman Eden, dan karena dosa hubungan mereka dengan Allah menjadi jauh putus, oleh karena itu dari pihak manusia harus datang kepada Allah yang Maha Kudus, tapi karena dalam keadaan masih berdosa, mereka menyadari untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah perlu suatu korban penyembelihan, supaya walaupun mereka berdosa, supaya dosa mereka diampuni, biar mereka bisa datang kepada Allah yang tidak berdosa. Memang seperti kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah sudah bernubuat nanti ada perang antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Hal ini merupakan suatu nubuat bahwa karya penyelamatan manusia yang berdosa terjadi melalui pengorbanan Kristus, yaitu keturunan perempuan. Kemudian sebelum manusia diusir dari Taman Eden, Allah terlebih dahulu membuat pakaian dari hasil penyembelihan binatang. Itu dilakukan oleh Allah sendiri. Hal ini bukan hanya itu saja, yang diberitahukan oleh Allah, tetapi melalui pengorbanan yang binatang. Allah menutupi dosa dan segala kelemahan kemaluan Adam dengan membuat pakaian dari penyembelihan binatang. Hal ini sebuah nubuat bahwa manusia yang berdosa bisa maju kepada Allah bukan dengan berpakaian kebenaran diri sendiri, tapi harus menggunakan pakaian kebenaran yang telah dibuat oleh Allah sendiri, yaitu melalui pengorbanan seperti apa yang diberitahukan oleh Allah. Adam yang terusir dari Eden kepada anak-anak pasti mengajarkan kebenaran ini kepada Kain maupun kepada Habel, tentang janji Allah, tentang mengirimnya keturunan perempuan, kemudian acara pengorbanan, bagaimana orang yang berdosa bisa datang kepada Allah melalui cara apa, pasti ini sudah diajarkan kepada anak-anaknya. Kalau itu, Habel sudah menerima cara-cara keselamatan yang telah diberitahukan oleh Allah, kemudian dia mempersembahkan korban persembahan dengan menumpahkan darah binatang. Bukan karena dia gembala, lalu dia punya kambing domba, sehingga salah satu kambing domba disembelih dikorbankan kepada Allah. Tapi karena dia mengerti, untuk mendatangi Allah, perlu itu melakukan penyembelihan darah binatang, sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah, maka dia membawa korbannya kepada Allah. Habel menyadari betapa besarnya dosa dirinya di hadapan Allah. Kemudian mengadakan acara pengorbanan dengan menumpahkan darah binatang dengan iman.
Allah itu melihat imannya, lalu Allah menerima acara kurban yang dilakukan oleh Habel. Kemudian Allah menyatakan Habel itu sebagai orang yang benar karena iman itu. Bagaimanapun, karena Habel telah mempersembahkan kurban yang lebih baik, akhirnya ia mendapat kesaksian dari Allah sebagai orang yang benar. Tadinya orang yang berdosa, tapi karena dengan iman dia mempersembahkan korban persembahan yang disembelih dengan binatang, dia mendapatkan kesaksian sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Saudara, bagi kita ada korban sembelihan yang jauh lebih bagus daripada korban yang telah dipersembahkan oleh Habel. Apa itu? Itu adalah darah Yesus Kristus. Yesus datang ke bumi ini sebagai keturunan perempuan sesuai dengan nubuat Allah. Yesus mengalami segala penderitaan, akhirnya dia mati di atas kayu salib untuk menjadi korban pendamaian bagi orang-orang yang terpilih termasuk diri kita. Dengan demikian, kepada setiap orang yang percaya kepada darah itu, dia menjadi korban pendamaian supaya mereka mendapatkan kesaksian sebagai orang yang benar. Kayak seperti tadi, Habel sebagai seorang berdosa, tapi dengan cara mempersembahkan korban persembahan yang disembelih dari binatang, akhirnya dia mendapatkan kesaksian bahwa sebagai orang yang benar. Yesus juga mati di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepada darahnya, dia mendapatkan kesaksian sebagai orang yang benar. Oleh karena itu, saat sekarang pun Tuhan Yesus dengan memperlihatkan tangan yang berlumuran darah di sebelah sisi kanan Allah, dia mengatakan, "Aku telah mati untuk memanggil nama kita masing-masing, walaupun dari segi perbuatan kita adalah orang-orang yang berdosa." Tapi Yesus terus memperlihatkan darahnya di tangan yang berlumuran darah, supaya Allah menganggap diri kita sebagai orang yang benar. Oleh karena itu, kita lebih mendapatkan kasih karunia benar-benar. Kemudian di depan takhta Allah, kapanpun kita berani maju, kita dapat beribadah kepada Dia, kita dapat memanggil Allah itu sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kita bisa memanggil Allah kita sebagai Bapa kita. Inilah ibadah yang sedang kita berikan kepada Allah. Bagaimana pengorbanan Kristus dapat dibandingkan dengan pengorbanan anak domba peliharaan Habel? Jelas itu tidak bisa dibandingkan, karena darah Yesus Kristus jauh lebih mahal, jauh lebih berharga. Oleh karena itu, dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25, Rasul Paulus sendiri pernah berkata, Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oleh karena itu, kita mendapatkan pembenaran melalui iman yang percaya kepada darah Yesus Kristus. Asal di dalam hati kita ada iman yang percaya kepada darah Yesus Kristus, segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang sedang lakukan, dosa-dosa yang akan kita lakukan karena kelemahan kita, semuanya Dia ampuni karena Tuhan melihat iman kita yang percaya kepada darah Yesus Kristus. Sebenarnya baik Habel dan Kain, dua-duanya orang yang berdosa. Karena sama-sama mewarisi darah dari Adam, sebenarnya dalam naluri mereka tidak ada perbedaannya, tidak ada kebenaran sama sekali. Semua manusia buruk, kotor, busuk di mata Allah. Dalam segi tertentu, justru Kain dapat menjalani hidup yang lebih benar daripada Habel. Oleh karena itu, Kain mungkin tidak dapat menyadari mengakui kelemahannya. Oleh karena itu, ia tidak mau mengerti hati Allah yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Ia tidak dapat mengerti manusia dapat memperoleh keselamatan itu hanya melalui iman saja. Di dalam segi tertentu, Kain sama dengan anak sulung yang diceritakan di dalam Injil Lukas sebagai anak sulung itu. Barangkali karena penuh dengan kebenaran diri sendiri, ia tidak dapat menyadari nilai korban persembahan itu.
Oleh karena itu, ketika Allah lebih menghargai adiknya dan persembahan yang dilakukan oleh adiknya, dia marah kepada Allah maupun kepada adiknya, sampai akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Tapi Habel menyadari segala kelemahannya sendiri, lalu ia menerima kebenaran Injil yang sudah dinyatakan. Hanya melalui acara pengorbanan penyembelihan darah binatang yang telah ditetapkan oleh Allah, dia dapat maju kepada Allah, dia dapat diselamatkan. Karena itu, Habel mengikutinya. Ketika kita menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa, tidak bisa berdiri dengan perbuatan kita, kemudian ketika kita maju kepada Allah dengan hati yang lumpuh, hati yang menyesal, hanya percaya kepada darah Yesus Kristus, Allah juga berkenan kepada diri kita, kepada ibadah kita. Allah berkenan untuk menjadi Allah kita. Allah membenarkan, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah mengangkat diri kita sebagai orang yang benar. Kita mulai pasal 9 ayat 12 berkata sebagai berikut. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan begitu, ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Saudara sekali lagi, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi korban penyembelihan, korban pendamaian untuk saya maupun untuk Anda sekalian. Hanya dengan iman ini, kita berani maju kepada takhta Allah. Kita dapat mengadakan acara penyembelihan yang dapat diterima oleh Allah. Ketika kita beribadah dengan bersandar kepada darah Yesus itu saja, Allah paling berkenan. Kita tadinya orang yang berdosa dianggap sebagai orang yang benar. Lihat tindakan Kain. Mengapa Allah tidak menindakkan Kain? Ketika Allah menolak Kain dan persembahannya, apa yang dilakukan oleh Kain? Dia menjadi marah, kemudian mukanya menjadi muram. Andai kata bagi kita ada iman yang takut kepada Allah, kira-kira ketika dirinya persembahannya ditolak, apa yang seharusnya dilakukan? Pasti Kain melihat diri sendiri, mengintrospeksi diri, kemudian dia bertanya-tanya kepada dirinya, kenapa Allah yang adil tidak menerima korban persembahanku, padahal adik saya, kemudian persembahan adiknya diterima, kemudian dia mau cari penyebabnya, kemudian dia mau memperbaiki. Pasti dia bertobat, memohon belas kasihan dan minta pengampunan kepada Allah, andai kata bagi dia ada iman. Tapi Kain justru terbalik. Dia menjadi sangat marah karena hatinya penuh dengan kebenaran diri sendiri, wajahnya menjadi muram. Pada umumnya, orang yang suka marah itu karena di dalam dirinya penuh dengan kebenaran. Jadi kebenaran diri itu penuh sampai dia menghakimi Allah, marah kepada Allah, orang lain semuanya dipersalahkan karena di dalam hatinya penuh dengan kebenaran diri sendiri. Barangkali di hati Kain ini, karena perbuatannya dibanding dengan Habel lebih baik, dia penuh dengan kebenaran diri. Ketika dirinya ditolak, dia menjadi marah kepada Allah sampai nanti akhirnya dia membunuh adiknya juga. Kain mengatakan dia sendirinya benar, tapi Allah tidak adil sehingga Allah tidak menerima persembahannya, sehingga dia marah kepada Allah yang mempersalahkan Allah. Bagi Kain, tidak ada iman yang telah mempersembahkan dirinya terlebih dahulu kepada Allah. Arti memberikan dirinya itu adalah menyerahkan diri kepada Allah sebagai hadiah. Jadi hadiah namanya hadiah. Apakah yang menerima hadiah entah menggunakan dalam tujuan maksud apa, itu terserah kepada orang yang menerima hadiah. Jadi kita juga waktu menyerahkan diri kita kepada Allah, kita harus memiliki sikap yang sama. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, nanti Allah memakai kita untuk tujuan apa, itu semuanya terserah kepada Allah, kedaulatan Allah. Untuk itu, di depan Allah, kita jangan punya kebenaran diri sendiri. Andai kata Allah menggunakan diri kita dalam hal tujuan yang baik atau tujuan yang kurang baik,
Itu semuanya kedaulatan Tuhan. Kita hanya patut berterima kasih andai kata kita dapat dipakai dalam karyanya. Dan bagi Kain, tidak ada sikap seperti itu. Malah ia menjadi marah kepada Allah, melawan Allah. Ia sungguh marah kepada Allah, melawan Allah. Mengapa Allah menerima Habel dan persembahannya, sedangkan dirinya tidak diterima? Akhirnya sampai dia membunuh Habel. Alkitab berkata mengenai Kain ini sebagai berikut. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Rasul Yohanes berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Walaupun Kain mungkin menganggap dirinya sebagai orang yang benar, tapi Alkitab mengatakan segala perbuatan Kain itu jahat, segala perbuatan adiknya benar. Sebenarnya Allah sudah mengetahui kejahatan hati Kain ini, perbuatan Kain ini, karena Allah tahu segala-galanya. Bagaimana Allah bisa menerima Kain dan persembahannya? Karena Allah sudah tahu siapa Kain itu, bagaimana perbuatannya. Jelas ketika Allah menolak Kain, pasti ada alasannya. Bagaimana Allah dapat menerima ibadah dari Kain yang begitu jahat, kemudian nanti sebentar lagi membunuh adiknya? Karena Allah sudah tahu kira-kira apa yang dilakukan oleh Kain juga. Sebenarnya apakah Allah menerima ibadah diri kita atau menolak? Itu juga semuanya hak kedaulatan Tuhan. Kemudian itu juga bukan karena yang kesalahan pihak Allah, tapi semuanya tergantung kepada sikap diri kita. Sebenarnya kalau sikap diri kita benar seperti apa yang dilakukan oleh Habel, kemungkinan besar Allah juga akan menerima diri kita, kemudian segala ibadah yang kita lakukan. Tapi andai kata sikap kita kayak seperti Kain, penuh dengan kebenaran diri sendiri, bagaimana mungkin Allah bisa mengindahkan ibadah yang kita lakukan di hadapannya? Ibadah yang baik adalah ibadah yang dipersembahkan oleh penyembah yang baik. Di sini penyembah yang baik adalah orang-orang yang terlebih dahulu mempersembahkan dirinya kepada Allah, kemudian mengadakan acara ibadah. Sebagai para saudara-saudara, melalui firman hari ini kita telah belajar bahwa ada ibadah yang berkenan pada hati Allah, ada juga ibadah yang tidak bisa disenangi oleh Allah. Ada 3 prinsip. Yang pertama, apa yang terbaik kita bisa berikan kepada Allah, itu ibadah yang dapat diterima oleh Allah. Kiranya Allah memberi iman yang membedakan apa yang terbaik, supaya apa yang terbaik itu kita bisa berikan kepada Allah. Semoga kita menguruskan waktu kita, materi kita, hidup kita, sehingga bila mana kita anggap ini yang terbaik bagi saya, mari kita itu diberikan kepada Allah, supaya Tuhan berkenan kepada ibadah diri kita. Yang kedua, kita harus menyerahkan diri kita terlebih dahulu kepada Allah. Terlebih dahulu, kita harus memberikan diri kita kepada Allah. Kita harus memiliki sikap fleksibel atau bebas. Apakah bagaimanapun Tuhan menggunakan diri kita, kita serahkan diri kita dengan senang hati, dengan ucapan syukur. Karena itu adalah kedaulatan Allah. Yang ketiga, dengan hati yang remuk dan patah, kita harus memohon belas kasihan Allah. Kita tidak boleh terpaut kepada kebenaran diri sendiri. Jangan membandingkan diri dengan orang lain hanya melihat perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Karena penilaian yang benar, yang tepat, itu nanti diberikan oleh Allah maupun oleh manusia yang lain. Karena kita sendiri menganggap diri kita sebagai orang yang benar, itu sangat subjektif, tidak bisa diandalkan. Allah sungguh berkenan kepada ibadah yang diberikan dengan sikap yang remuk, sikap yang berbelas kasihan. Oleh karena itu, kiranya kita jangan bersandar kepada kebenaran diri sendiri atau perbuatan diri kita sendiri, tapi mari kita bersandar kepada darah Yesus Kristus, kemudian kita beribadah dalam roh dan kebenaran, supaya ibadah yang kita lakukan seluruh hidup kita
berkenan pada hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, mari kita akhiri dengan baca ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama ayat 4 dan 5. Oke, 1, 2, 3.